Bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ngaji kita dalam kitab Bulughul Maram. Lanjutan masih tentang babus salatil tatawwu, bab tentang salat sunnah. Ada beberapa macam tentang salat sunnah. Banyak sekali salat fardu yang kita ketahui, banyaknya berapa? 5. Jumatan berarti 6 dong Pak Ustaz? Bukan. Dia sebenarnya zuhur diganti jadi Jumatan. 2 rakaat tersebut, untuk 2 rakaat pertama tersebut diganti menjadi khutbah. 2 kali khutbah. 2 rakaat setelahnya itu sholat Jumat. Makanya 4 rakaat. Makanya orang mendengarkan Jumatan tersebut sama pahalanya seperti orang sholat 2 rakaat sholat fardu. Harus dia perhatikan rukunnya apa. Dia harus mengucapkan alhamdulillah, harus dia mengucapkan sholawat, harus dia mengucapkan wasiat takwa, harus dia berdoa kepada mukminin mukminat. Yang keempat, yang kelima, dan dia harus membaca yaitu ayat Al-Quran. Kalau seandainya khotib begitu khutbah kurang rukun daripada 5 khutbah ini, dia nggak baca alhamdulillah, atau dia tidak ada wasiat takwa, atau dia tidak membaca sholawat, atau dia tidak membaca ayat, atau dia tidak berdoa, maka tidak sah orang yang Jumatan semasjid itu. Tidak sah. Harus dia ini yaitu mengulang khutbahnya tersebut. Harus mengulang khutbahnya tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu ala nar. Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang menjaga sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, yang dikenal dengan qobliyah zuhur, lalu setelah zuhur dia sholat 4 rakaat ba'diyah zuhur, Allah mengharamkan bagi dia yaitu jasadnya tersentuh api neraka. Ya Allah. Siapa ini orang yang yaitu hafadhah? Apa hafadhah? Rutin. Kalau sesekali enggak rutin, bukan hafadhah namanya. Kalau hafadhah dalam arti bahasa Arab ini menjaga, dia rutin. Rutin tetap 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat setelahnya. Ada kesibukan tetap 4 rakaat, bentar saya sholat 4 rakaat. 2 rakaat atau sekali salam. Apa janjinya Allah? Sampai dia wafat dia rutin nih 4 rakaat, tetap 4 rakaat. Allah haramkan janjinya jasadnya tersentuh api neraka. Dia enggak tersentuh sudah, dengan syarat menjaga qobliyah ba'diyah zuhur 4 rakaat. Bukan 2 ya, bukan 2. Boleh 2 Pak Ustaz? Boleh 2. Tapi lebih afdal dia sholat 4 rakaat. Cuma kalau udah waktunya dekat qomat jangan sholat. Kalau udah dekat qomat tuh berdiri aja deh. Lebih bagus berdiri. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Sayyidina Umar, anaknya. Dia mewarisi sifat ayahnya, pemberani. Sayyidina Umar ini saking beraninya sampai Rasul mengatakan kalau Sayyidina Umar ini lewat di jalanan, kelihatan nih bayangannya terbirit-birit setan. Lari setan. Kalau kita bayangan kita ngundang setan kadang-kadang. Mana dia orang begitu dia duduk-duduk, kelihatan ini yang kita tunggu ini. Iya ini dia datang, dia subhanallah, teman kita dulu datang. Kadang-kadang ngundang ini. Tapi Umar bin Khattab ini, beliau ini punya anak namanya Abdullah bin Umar. Tawadhu, rendah diri, sifat ayahnya, tapi pemberani. Pernah suatu ketika beliau ini saking beraninya ada di torik, di jalan padang pasir. Beliau lagi naik kuda. Yang lain berhenti. Ditanya sama Abdullah bin Umar, coba tolong tanyakan kenapa ini kok orang rame-rame di depan, ada apa? Biasa istilahnya kalau perjalanan kita macet mungkin ada tabrakan di depan. Kalau istilah kata kita ini, ada tabrakan di depan. Tapi zaman dulu ini macet, ada apa ini? Pas ditanya-tanya, diselidikin, katanya, wahai Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, di sana ada singa, asap. Sehingga orang takut, wajar nih, orang takut sama binatang. Kalau orang takut sama binatang, dia lari. Tapi kalau takut sama Allah, dia mendekat, itu bedanya. Kalau takut sama Allah, orang tambah mendekat. Tapi takut terhadap binatang, dia semakin menjauh. Kalau ada orang mengatakan saya takut sama Allah, tapi tambah jauh dari Allah, bohong takutnya. Dia bohong takutnya. Ciri-ciri orang takut sama Allah, dia tambah mendekat kepada Allah. Jelas, dia harus tambah
Saya takut sama Allah, tapi tambah jauh. Bohong takut ini. Apa yang terjadi? Turun Abdullah bin Umar pada saat tersebut. Turun, dia ambil macan tersebut, dia jewer. Dalam kitab Jawahirul Uliyah, dia ambil, dia jewer. Orang-orang kaget. Loh. Macan dijewer sama dia. Cuma jangan kita praktekin nanti. Coba praktek habis belajar di kebun binatang, coba habislah kita ini. Jewer. Apa kata pas ditanya? Loh, kok bisa engkau ini seperti ini? Apa jawab beliau ini dalam kitab Jawahirul Uliyah? Ketika seorang hamba takut terhadap Allah, maka Allah takutkan semua makhluk kepada dia. Jelas? Ketika seorang hamba mulai takut kepada Allah, Allah tundukkan semua makhluknya terhadap dia. Ditundukkan. Tunduk semua, takut. Kalau orang benar-benar takut sama Allah, seorang sahabat ada dikirim untuk ketemu raja pada saat tersebut. Begitu mau ketemu raja, dia pakai khimar, dia pakai keledainya tersebut. Begitu sampai kerajaan, dilarang, jangan engkau masukkan ini keledainya tersebut. Kata dia, saya ini utusan Rasulullah. Dia bawa masuk keledainya sampai di depan kerajaan, sampai di depan raja, sampai bingung geleng kepala raja. Kudanya raja aja nggak pernah masuk, dia khimar keledainya bawa masuk ke tempat depannya raja. Ada apa engkau kemari? Saya sahabatnya Rasul, saya disuruh diperintahkan suruh sampaikan kalimat la ilaha illallah kepada engkau beriman. Kalau enggak, nanti Allah akan utus sesuatu yang lebih besar lagi kepada engkau. Takut. Pakai motor yang jelek, tapi rasa takutnya sama Allah besar. Walaupun kita pakai mobil yang bagus, kendaraan yang begitu bagus, tapi nggak ada rasa takut kepada Allah, itu nilai kita dihargain gara-gara motornya doang, kendaraan kita. Bukan dihargain gara-gara orangnya. Tapi Rasulullah SAW mendidik sahabatnya dihargain gara-gara orangnya, bukan gara-gara penampilan dan kendaraan dan rumah mewahnya tersebut. Itu yang dimau Rasulullah SAW. Maka dididik dalam badannya seseorang ini ada takut khauf terhadap Allah Subhanahu. Rasul mengatakan, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla asr. Sungguh Allah merahmati dan memujani rahmat terhadap seorang hamba, yang mana hamba tersebut setiap mau masuk salat asar, dia salat qobliyah asar 4 rakaat. Begitu kita salat salam naik lagi qobliyah asar 2 rakaat lagi. Harus 4 rakaat. Boleh 2, cukup sebenarnya 2. Tapi kalau 4, Allah ujanin dia dalam badan ini ujan pahala. Rahimallah, Allah berikan dia rahmat begitu besar bagi orang salat asar, ya qobliyah asar 4 rakaat. Cuma jangan qobliyah asar 4 rakaat, pas asar 2 rakaat. Ini yang salah. Lebih bagus qobliyahnya 2 rakaat, asarnya 4 rakaat. Ini yang kebalik. Jelas seperti itu? Nah, nanti kita belajar. Hari ini saya dapat ilmu, ternyata qobliyah asar bisa 4 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat, 2-2. Barang siapa yang jaga qobliyah zuhur 4 rakaat, berarti saya harus datang lebih dulu nih, pas azan saya harus ada di masjid, karena masjidnya cepat qomat nih. Maka dia sholat 2 rakaat asar. Besok ba'diyahnya dia sholat 4 rakaat. Dia tidak keluar dari masjid kecuali 4 rakaat ba'diyah dan qobliyah zuhur. Bagus ini. Perempuan juga bisa. Jelas, walaupun dia sholat di rumah. Kebanyakan seorang perempuan dia sholat di rumahnya tapi tidak menjaga sholat sunnah. Dia hanya jaga sholat wajib. Sholat wajib saja dia jaga. Nanti kita perhatikan orang-orang di rumah kita saja. Kita perhatikan. Dia sholat wajib aja, sholat sunnah dia enggak. Ini berlaku bukan buat laki saja, buat perempuan juga. Nanti kita sampaikan ke rumah kita. Ibu, ternyata bagus loh qobliyah zuhur. Kalau dikerjakan seperti ini 2 rakaat. Sampaikan terutama bagi kepala rumah tangga, dia harus sampaikan kepada istrinya untuk menjaga sholat sunnah. Wa an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghrib thumma qala fi ats-tsalitsah liman syaa'a karahiyata an yattakhidha an-nas sunnatan rahul Bukhari. Ini hadis Rasul, hadis sahih. Rasul perintahkan, ingat salat qobliyah maghrib, ingat salat qobliyah maghrib. Ternyata ada qobliyah maghrib, ya. Sallu qabla al-maghrib, salatlah qobliyah maghrib. Ada qobliyah maghrib. Cuma saya kalau di Yaman enggak ada qobliyahnya. Enggak ada qobliyah. Masjid sini ada qobliyahnya? Ada. Masjid sini ada qobliyah?
Ada masjid yang punya masjid yang tidak ada qobliyah? Ada? Nah, nanti sholat di Kopang nggak ada qobliyahnya itu. Langsung dia qomat. Mirip sudah sama masjid yang di Yaman tuh. Habis Allahumma la ilaha illallah, nggak ada qobliyah. Tidak ada qobliyah. Berdiri saja, langsung dia qomat. Ini hadis memerintahkan kita sholat qobliyah, kata Rasul. Sholat qobliyah. Sampai 2 kali dia ngomong Rasul SAW. Pas ketiga dalam hadis Bukhari, liman sya'a, bagi yang mau. Bagi apa? Yang mau. Ini menandakan sholat qobliyah maghrib yaitu sunnah ghaira muakkad, enggak terlalu ditekankan, tidak terlalu ditekankan. Sebab apa? Karahiyata ayyattakhidan nas sunnatan, takut dia menjadikan wajibnya terhadap sunnah yang sangat berat tersebut. Ada sunnah yang muakkad yang hampir-hampir kewajib, dekat 80-90% enggak pernah ditinggal sama Nabi. Ada yang sunnah agak-agak ringan. Inilah disebut namanya qobliyah maghrib. Kalau kita di Yaman enggak qobliyah, tapi pas di sini baru qobliyah. Wa fi riwayatin Ibnu Hibban anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib rak'atain. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, di riwayat Imam Ibnu Hibban meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu salat qobliyah maghrib 2 rakaat. Rasul kerjakan itu qobliyah maghrib. Wal Muslim an Anasin qala kunna nusalli rak'atin ba'da ghurubis syams fakana yarana falam ya'muruna wa lam yanhana. Dalam riwayat Imam Muslim mengatakan dulu kami sahabat bercerita. Ceritanya kepada siapa? Ceritanya kepada tabi'in. Jadi orang yang hidup setelah zaman Rasul namanya tabi'in. Kalau syaratnya orang menjadi tabi'in beda syaratnya kalau menjadi sahabat. Kalau orang mau jadi sahabat cukup ketemu sama Rasul, dilihat ataupun kita dilihat sama Rasul. Jadi sudah sahabat. Walaupun gak ikut pengajiannya Rasul, jadi sudah sahabat. Yang penting beriman. Yang penting beriman dan syaratnya harus manusia. Syaratnya harus apa? Manusia. Tidak seperti malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketemu sama Rasul di dunia, tapi tidak manusia, bukan sahabat. Seperti itu. Beriman, meninggal dalam keadaan beriman. Walaupun gak ikut majelisnya Rasul. Tapi kalau tabi'in syaratnya lebih ditekankan lagi. Begitu wafat Rasul, zaman sahabat naik, syarat orang menjadi tabi'in harus ngaji langsung sama sahabat. Baru dia disebut tabi'in. Kalau dia hanya beriman, saya beriman sama Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, tapi nggak ngaji, nggak disebut tabi'in. Harus syaratnya ngaji. Nah bercerita nih, sahabat ini bercerita kepada para tabi'in. Dulu Rasul tuh begini loh, begini Rasul. Apa katanya? Dulu kami pas lagi sholat qobliyah maghrib, pas terbenam matahari masuk maghrib kami sholat 2 rakaat. Rasul ngelihat, ternyata katanya di sini, fakana yarona, Rasul ngelihat kami. Falam ya'murna walam yanhana. Rasul enggak perintahkan kami, enggak ada yang diperintahkan. Ayo bangun qobliyah, enggak ada diperintah. Dan tidak melarang kami sebagian salat, sebagian enggak salat. Ini menandakan apa? Qobliyah maghrib tidak terlalu ditekankan. Jelas apa tidak? Tapi dianjurkan kita kerjakan. Boleh kita kalau mau mengerjakan dapat pahala besar. Ini salat sunnah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhafiq rak'atain lailatain qabla salati subhi hatta inni aqula aqra bi ummil kitab. Dari Aisyah berkata, Aisyah ini istri Rasul. Istri Rasul. Menikah umur 7 tahun. Jelas umur berapa? 7 tahun. Ya Allah, masih kecil dia. Sah nikahnya? Sah nikah. Belum balik. Oh, sah nikah. Tapi jangan kita coba yang 7 tahun nikah dia. Jelas? Saya pernah ngisi di sayang-sayang. Begitu saya ngisi di sayang-sayang, satu ustadz dari apa namanya? Dari ya Allah, dari Gegutu ikut hadir di sana. Ada pertanyaan satu bertanya, ada pertanyaan satu. Dia tanya terakhir sama saya. Di depan orang, Ustadz, saya punya anak mau tawarinkan ke Ustadz. Di depan orang dia ngomong begitu. Ya Allah, saya bilang, pertanyaannya ngeri bener nih. Di depan orang. Saya ambil mic, saya bilang nanti kita bicara berdua. Saya bilang begitu. Datang dia ke saya. Ustaz, saya mau tawarkan, niatkan buat Ustaz, pilih mana-mana saya punya anak. Yang pertama apa, yang kedua katanya. Saya tanya iseng-iseng, berapa umurnya anaknya? Masih SD. Ya Allah. Saya teringat nih kisah Aisyah. Aisyah ini menikah dengan Rasulullah SAW umur 7 tahun, tapi diambil umur 8 dan 9 tahun. Kisahnya ini diabadikan dalam kitab. Kisah paling romantisnya cintanya Rasul sama Aisyah. Paling bagus nih kisahnya. Apa yang terjadi? Rasul begitu Isra dan Mi'raj, tahun-tahun kelabunya Rasul, begitu hijrah ke Madinah, pingin nikah.
Tiba-tiba dibawakan warokoh, gambar. Dibawakan gambar. Ini dijelaskan dalam kitab Jauharul Uluwiyah. Dilihatkan sama Rasul, sama Jibril. Ini warokoh dari sorga. Ada fotonya, yaitu gambarnya Aisyah. Dilihat. Diambil sama Rasul. Dilihat. Tapi Rasul tuh bukan cukup ngelihat dari foto saja. Jadi kalau laki itu ngelihat langsung, ta'aruf, ngelihat. Oh iya, cukup sudah. Nggak usah lihat foto sekarang ini. Tergantungnya ada kelihatan bagus. Bagus kelihatan. Dilihat sama Rasul. Apa katanya? Pada saat tersebut pas dikasih foto, warokoh, gambar kayak gitu. Kata Jibril mengatakan, ya Rasul, engkau udah dinikahkan di langit, engkau cari ini siapa ini perempuan. Udah dinikahin duluan di langit. Cari-cari dia panggil saudari perempuan pada saat persusuan beliau, ditanya, engkau kenal ini orang foto yang di sini, gambar di sini? Apa kata perempuan tersebut? Oh saya kenal, ini anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Panggil Abu Bakar As-Siddiq, panggil Abu Bakar As-Siddiq. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Saya dengar engkau punya anak perempuan, kata dia. Jelas, saya dengar engkau punya anak perempuan. Apa katanya Rasul? Nikahkan saya sama anak engkau. Kata Sayyidina Abu Bakar, jangan ya Rasul. Bukan menolak, tapi kata Abu Bakar mengatakan, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, dia tidak pantas buat engkau karena masih kecil. Bukan menolak, sebenarnya mau saja dia kasih sama Sayyidina Abu Bakar. Rasul yang melamar. Kata pada saat tersebut Rasul mengatakan, tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak pantas buat saya. Ini perintah dari Allah. Oh iya kalau gitu, dinikahkan pada saat tersebut. Aisyah tidak ditahu. Aisyah nggak tahu bahwa dia udah dinikahin. Sah apa tidak? Sah. Maka ini disebut namanya dalam hukum fikih bab nikah, namanya waliul mujbir. Wali yang boleh memaksa anaknya menikah tanpa pengetahuan anak tersebut. Misalnya ada kenal orang nikah, dia pegang tangan begini. Saya nikahkan engkau dengan anak saya. Anak nggak tahu nih, nggak tahu. Seminggu yang lalu datang orang, saya punya murid dari Ampenan, masih muda, dia sekolah di SMA 1. Datang ke rumah saya. Ustadz, saya disuruh belajar nikah sama saya punya orang tua. Loh, engkau ini masih SMA? Saya bilang, ada apa? Saya bilang, saya punya kakak mau nikah tanggal 24. Saya disuruh jadi walinya. Oh iya, saya bilang, bagus. Saya bilang, ya sudah, saya ajar dia nikah. Besok balik lagi ya, saya bilang, besok. Saya bilang, zawajtuka wa amkahtuka maktubataka bi ukhti fulanah binti fulan. Lancar, belum pernah praktek tapi lancarnya aja. Sudah, besok dia datang. Kumpulkan anak-anak sudah, kumpulkan. Nikah sudah. Cuma jangan sebut nama orang, saya bilang. Nanti jadi dia. Jelas kalau kita iseng-iseng begini saja, jadi sudah dia nikah. Sah dia langsung. Langsung nikah ini dan firaq perceraian walaupun main-main jadi sah. Misal kita ketemu, kita punya teman, dia jadi walinya sekarang, ayo coba nikahkan, saya punya man. Jadi sudah itu. Langsung jadi. Apa yang terjadi? Aisyah tersebut pada saat tersebut tidak tahu dinikahkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pada saat tersebut bawa Abu Bakar pulang bawa nampan. Tahu nampan enggak? Kayak gini. Isinya korma, diisikan korma isinya. Diisikan apa? Korma. Ya Aisyah, wahai Aisyah, bawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilang sama Rasul, ini loh yang kau maksud itu, kalau engkau senang maka mubarak alaik, semoga engkau diberkahi. Bawa ini ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ngira korma ini yang dimaksud, padahal dirinya. Dibawa ke depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kirim salam, saya punya abi bilang, ini korma buat engkau. Kalau engkau cocok, bagus engkau lihat, maka semoga Allah memberkahi. Baca doa menikah itu, barakallahu lakuma, kayak gitu-gitu. Dibacakan seperti dibacakan. Senyum Rasul pada saat tersebut. Senyumnya apa? Bilang sama engkau punya ayah, jadi sah sudah. Sah. Ditariklah apa namanya? Baju gamis. Apa kalau perempuan tuh? Daster. Apa baju perempuan? Gamis ya namanya? Gamis. Ditarik sama Rasul. Bolehkah seorang laki menarik punya istrinya? Boleh. Dia tarik gitu. Ditarik pada saat tersebut. Ditarik dikit aja. Digoda sama Rasul. Nangis Aisyah. Nangis langsung. Nangis. Dilempar langsung gini nih. Dilempar pulang. Langsung ngadu ke Sayyidina Abu Bakar. Ayah. Rasul begini tarik saya punya anak. Apa katanya? La tusi'udzanu bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau buruk sangka sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya udah nikahkan engkau dengan Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Aisyah mengatakan tidak ada ucapan yang paling aku bahagia seumur hidupku kecuali ketika ayahku mengucapkan aku nikahkan engkau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya begitu dia wafat, beda umurnya. Wafat Rasul Sayyidah Fatimah umur sekitar 40 tahun, Aisyah masih umur 18 tahun. Masih kecil. Masih masih kecil. Nah, ini Aisyah ini cerdas sekali, istri Rasul yang cerdas. Beliau mengatakan qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhafif raka'atain lailatain qabla salati subh hatta ini aqulu aqra bi ummil kitab rahul Bukhari wa Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu salat sebelum fajar 2 rakaat, tapi sangat ringkas sekali. Maksudnya pendek sekali. Sampai saya kira dia hanya baca Al-Fatihah saja. Kata Aisyah mengatakan. Maksudnya kalau kita baru bangun tidur mau sholat tahajud itu bacanya pendek-pendek. Nggak usah langsung start setengah juz gitu. Jangan langsung satu juz. Dipendekkan. Baru bangun tidur tuh habis wudu kita gelar sejadah, sholat seringan-ringannya. Jelas ringan. Apa yang kita baca? Sebentar kita diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raqatil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad rawahu Muslim. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim selalu membaca di qabliyah subuh, membaca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua qul huwallahu. Nah, ini pun bisa kita pakai kalau sholat lagi tahajud untuk permulaan. Lagi permulaan, baru bangun nih. Jangan langsung baca 1 juz atau setengah juz. Walaupun kita hafidz Quran. Permulaan, qul ya ayyuhal kafirun, baru al-ikhlas. Salam, duduk bentar supaya tenang. Baru setengah juz seperempat. Awal pertama kalau lagi tahajud 2 rakaat ringan. Dan subhanallah ada sunnah yang menarik setelah hadis ini yang jarang orang praktekkan. Tapi niat kita praktekkan. Siapa yang berani praktekkan dulu ini? Siapa yang berani praktekkan dulu? Angkat tangan. Besok saya tanya. Siapa itu? Pak Haji. Ingat. Masjidnya di mana Pak Haji? Taman Sejahtera. Lihatkan saya besok. Ini dia. Tolong ini Pak Haji jadi saksi. Ini nih sunnah Rasul. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini seumur hidup saya belum amal ini. Belum pernah saya amal ini. Jelas? Enggak apa-apa ngamalkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rakaatil fajr ittaja'a ala shikil ayman rahul Bukhari. Ini guru saya pernah nantangin saya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dulu kata Aisyah mengatakan, Rasul kalau salat qobliyah subuh habis itu langsung rebahan, tidur ke kanan. Nah, nanti kita habis salat qobliyah subuh di masjid nih, langsung tidur ke kanan. Tidur ke kanan. Tidur, coba Adam tidur. Sebelum qomat ini, sebelum kepala di sana. Kepala sana, kiblat ke sana. Tidur sudah. Balik lagi. Begini. Jelas? Tidurnya begini. Habis salat qobliyah tidur begini. Di masjid. Sunnah. Jelas? Di masjid. Walaupun paling depan salatnya. Tidur sudah begini. Ayo yang berani. Sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Hadis sahih ini. Idza shalla rakaatil fajr, apabila Rasul salat qabliyah fajar, ittaja'ala shikil, Rasul tidur. Kan kita dibingungin kalau ngantuk betul. Padahal sunnah Rasul. Bukan gara-gara ngantuk ya. Tidur mana? Sampai qomat baru bangun. Enggak usah tidur kelolosan ya. Jangan sampai. Jelas tidur dikit aja. Ada yang pernah ngamalin ini? Pakai dia nanti yang di masjid. Ami Ali bisa siap ngamalin? Siap ngamalin? Habis sholat qobliyah subuh tidur dikit. Amal walaupun sekali seumur hidup. Sekali. Kalau kita tidak berani di depan, belakang sudah. Belakang. Kalau di rumah sih enak bagi ibu-ibu. Habis sholat qobliyah tidur bentar. Tidur, bangun lagi. Sampai dikit atap. Jelas. Mau kepala gini. Begitu. Syikil ayman. Sunnah. Bagus ya. Rahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum raka'atain qabla subuh, falyattaji' ala jambil ayman." Perintah Rasul lagi. Fil amr pakai ini. Barang siapa di antara kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat qabliyah subuh,
falyattaji, tidur langsung. Tidurnya bagaimana? Ala jambil aiman, berbaring seperti itu. Perintah Rasul. Rawahu Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jelas apa tidak ini? Nah, nanti kita praktekkan. Tidurnya begitu. Coba. Kalau enggak di belakang-belakang lah. Sok belakang. Awal-awal paling ditanya, bingung ini kenapa, ini ngantuk atau bagaimana. Jelas apa tidak ini? Ya, dipersilakan kepada bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan.